Halo guys, welcome back to my channel. Oke, berjumpa kembali di channel yang sama bersama dengan Agus. Oke, mungkin sudah lama tidak pernah berbagi tentang tutorial lagi teman-teman. Dan di video kali ini saya ingin berbagi tentang masalah bagaimana cara menangani ketika internet tidak stabil. Oke, jadi selama saya tinggal di kampung, memang saya sering sekali mendapatkan jaringan tidak stabil ya teman-teman, alias gangguan gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengatasi jaringan yang tidak stabil ya. Jadi memang terkadang memang sangat menyebalkan teman-teman ketika kita lagi asik-asik buat sesuatu gitu, tiba-tiba internetnya gangguan gitu ya. Dan khususnya mungkin yang teman-teman tinggal di pedalaman dan mungkin ada yang pernah mengalami hal yang sama. Bagi teman-teman yang baru nonton video ini atau baru datang ke channel ini yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu baru kita lanjut. Oke, tonton video ini sampai terakhir. Oke, langsung saja guys. Jadi ketika kita main internet tiba-tiba mendapatkan masalah seperti biasanya itu di jaringan 4G itu pindah ke jaringan 3G atau ke H+ atau ke 2G. Nah, bagaimana sih solusinya agar cara mengatasi ketika jaringan internet tidak stabil? Nah, langkah yang pertama kali yang teman-teman lakukan adalah yang pertama yaitu dengan menekan mode pesawat ya, mode pesawat. Di sini tinggal tekan aja mode pesawat. Ini ditekan mode pesawatnya sekitar 1 menit atau berapa menit, kemudian dinyalakan kembali. Ini namanya merestart jaringan agar nantinya jaringan kembali semula dan semua fitur-fitur akan mati, kemudian akan mencari secara otomatis akan mencari jaringan kembali. Seperti itu ya. Itu langkah awal pertama kali yaitu merestart dengan mode pesawat. Kemudian yang kedua teman-teman yaitu dengan mode setel jaringan atau setel jaringan ya. Caranya teman-teman seperti biasa itu masuk di pengaturan, kemudian teman-teman masuk di koneksi, kemudian ya saya rasa tampilan handphone beda-beda ya, tapi silakan cari sendiri. Kemudian itu di jaringan seluler ya, jaringan seluler. Oke. Nah, di sini biasanya kita setel jaringan teman-teman. Nah, kalau tadinya teman-teman itu di posisinya 4G, kemudian di atas hilang, signalnya hilang ya, jaringan internetnya hilang. Nah, teman-teman bisa memindahkan ke jaringan 3G ya, atau mungkin ke 3G atau 2G. Tapi biasanya sih yang paling sering saya lakukan teman-teman, ketika saya berada di posisi 4G, karena itu sering sekali bermasalah karena mungkin di sini dulunya yaitu di 4G biasanya tuh hilang signalnya ya, mungkin karena di sini perkampungan sekali ya, jadi hilang signalnya sehingga itu selalu saya pindahkan ke hanya 3G saja ya, jadi itu kencang banget teman-teman. Oke, itu di jaringan ya. Kemudian selanjutnya jika ini teman-teman sudah lakukan tapi jaringan masih belum muncul juga atau masih hilang datang hilang tak dijemput gitu ya. Oke, jadi selanjutnya teman-teman bisa memilih operator jaringan. Oke, sekarang sini ya, masuk ke jaringan seluler. Jaringan itu teman-teman masuk ke jaringan seluler. Kemudian tekan seperti ini. Kemudian operator jaringan ya, itu. Nah, di sini kita akan cari secara manual ya teman-teman. Oke, saya coba aja langsung ya. Oke, saya coba langsung. Kebetulan saya menggunakan Telkomsel. Nah, teman-teman memilih 3G ataupun mungkin Excel atau Indosat. Silakan memilih yang tidak sama dengan jaringan teman-teman ya. Contoh kalau teman-teman pakai Telkomsel, maka silakan pilih 3 atau apa gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu nanti kita cari lagi ya. Kita keluar kembali, kemudian cari lagi teman-teman. Cari. Kemudian setelah itu kita memilih jaringan kita sendiri, yaitu misalnya Telkomsel, kita pilih Telkomsel. Oke, kita langsung pilih jaringan ini. Jadi langsung saya ambil Telkomsel. Di sini tertulis Telkomsel pakai masker ya. Oke, jadi saya klik Telkomsel pakai masker karena saya pakai Telkomsel. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi cari secara manual dulu, kemudian kembali seperti itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman, jika teman-teman sudah lakukan masih saja belum bisa, maka teman-teman bisa coba-coba merubah APN-nya ya. Itu masuk di pengaturan, di mana tepatnya, di koneksi. Kemudian teman-teman memilih
jaringan seluler kayaknya ya. Oke, masuk. Kemudian nama poin akses. Oke, di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini APN. Ini pastikan tulisannya di sini internet ya, teman-teman ya. Tulisannya internet. Kalau bukan apa namanya misalnya kosong atau apa, silakan diisi internet. Itu diubah internet. Nah, selanjutnya kalau masih saja belum bisa, maka solusinya ya teman-teman bisa langsung call center. Nah, saya sering kali call center tentang masalah jaringan ya teman-teman. Silakan untuk berbayar itu kita menggunakan 300.000 teman-teman. Untuk contohnya Telkomsel kita langsung berbicara langsung ya. Kita langsung call 188 untuk melaporkan atau menjelaskan permasalahan yang kita alami mengenai tentang jaringan internet tidak stabil. Nah, begitulah teman-teman ya. Jadi sebenarnya masih banyak pengaturan yang lain, dan kalau sudah saya atur tapi masih saja bermasalah, maka solusi saya, maka jalan terakhir saya yang selalu saya gunakan adalah call center. Karena call center kemungkinan di sana bisa juga langsung disetting secara langsung, ataupun mungkin bisa di apa di sana ya, saya nggak ngerti bagaimana caranya. Yang pastinya selalu dibantu mungkin dari settingannya juga seperti itu ya. Jadi bisa langsung call center. Oke, kemudian selain itu teman-teman juga bisa pastikan ya, ada beberapa penyebab lain yang terkadang bisa apa namanya membuat jaringan kita itu yang lelet ya, bisa membuat apa namanya jaringan kita itu tidak stabil teman-teman ya. Jadi contoh ya. Ini penyebab lain, jadi teman-teman juga harus apa namanya situasikan ya. Yaitu masalah di sini saya tulis saja ya, biar teman-teman bisa lihat. Saya tulis di sini penyebab lain yang terkadang membuat internet gangguan. Oke, yang pertama itu biasanya itu masalah notifikasi. Ini juga sangat mengganggu ya, notifikasi yang muncul yang dari aplikasi ya. Itu sebaiknya teman-teman dimatikan ya, dimatikan. Oke. Kemudian mungkin HP teman-teman tidak mendukung 4G ya, tidak mendukung 4G sudah tentu, tidak mendukung 4G. Kemudian teman-teman tinggal di desa ataupun di kampung, tentunya itu sudah biasanya bermasalah gitu ya, biasanya mengalami kendala. Oke, selanjutnya jadi ada perbaikan langsung dari pusat. Nah, perbaikan entah itu masalah apa saja, pemeliharaan jaringan atau apa gitu, kita tidak tahu. Yang pastinya ada perbaikan dari pusat, dari operator masing-masing seperti itu, ada perbaikannya. Kemudian selanjutnya adalah itu pembatasan kecepatan. Nah, biasanya juga kita terkadang terkadang tidak sadar itu biasanya melakukan pembatasan data gitu ya, sehingga ketika datanya sudah habis, masa unlimitednya sudah habis, maka otomatis jaringan internet teman-teman akan tidak stabil ataupun mungkin lambat seperti itu ya. Pembatasan kecepatan gitu ya, pembatasan kecepatan mungkin teman-teman sebelumnya memilih beberapa mbs per second gitu ya. Ya, ini juga yang terkadang membuat HP teman-teman lemot gitu ya. Oke, selanjutnya adalah perangkatnya mungkin perangkatnya memang tidak support, ataupun mungkin prosesornya terlalu kecil ya, ataupun mungkin lambat, atau mungkin harddisknya, kalau laptop mungkin harddisknya gitu ya, sehingga ini sangat memicu tentunya internet bisa lambat teman-teman. Mungkin harddisknya mungkin juga bermasalah, termasuk harddisk yang sudah tua seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini belum saya tulis ya, adalah perangkat termasuk prosesor ya. Prosesor gimana sih tulisannya? Oke, prosesor ya. Oke, prosesor ya. Prosesor mungkin yang atau hard disk ya, hard disk. Oke. Ini juga memicu perangkat prosesor hard disk ya, termasuk itu pengaruh. Kemudian selanjutnya teman-teman itu bisa pengaruh dari cuaca ya. Cuaca juga ini sering kali. Biasanya kalau teman-teman lagi asik-asik internet tiba-tiba lagi hujan atau apa, cuaca tidak mendukung, itu biasanya sangat pengaruh sekali sehingga internet tidak stabil. Jadi teman-teman juga harus melihat ini di sisi lain, ini punya penyebalannya itu juga cuaca ya. Ketika lagi buruk cuacanya tentunya jaringan juga biasanya lambat gitu ya, ataupun mungkin hilang sama sekali. Oke.
Kemudian sampah browser. Nah, teman-teman jangan sepelekan masalah ini, masalah sampah browser. Nah, biasanya kalau teman-teman pengguna internet itu tentunya ini sampah browser juga tentunya bisa memicu untuk bisa lambat, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pastikan mungkin setiap minggu atau setiap bulan ya bisa dibersihkan sampahnya. Kalau saya sih biasanya per seminggu ya. Itu karena itu browsing banyak banget, entah apa yang saya browsing nggak tahu juga sih, nggak jelas. Oke. Jadi itu masalah sampahnya juga harus dibersihkan ya, sampah bersihkan ya. Oke, langsung saya oke, tulisan saya apa namanya mungkin salah-salah, teman-teman perbaiki sendiri ya. Oke, selanjutnya itu masalah auto update aplikasi. Nah, ini juga sering kali mungkin disepelekan ya, atau mungkin tidak tahu, atau mungkin pengguna baru, atau mungkin pemula, atau mungkin baru HP yang baru dibeli sehingga settingannya secara langsung atau bagaimana, nggak tahu bla bla bla. Oke, yang pastinya auto update aplikasi ataupun perbaruan aplikasi secara otomatis itu teman-teman matikan, karena ini sangat pengaruh sekali, apalagi kalau teman-teman lagi masuk di YouTube atau mendownload sesuatu dan ada perbaikan ya, ada update aplikasi secara otomatis akan memicu tentang masalah internet tidak stabil ataupun jaringan sangat lambat. Oke, itu masalah update aplikasi secara otomatis ini dimatikan ya, aplikasi. Oke, update aplikasi otomatis ini matikan ya, karena otomatis matikan. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tethering atau hotspotnya. Ini juga terkadang tentunya ini sangat memicu sekali. Mungkin teman-teman tidak sadar gitu ya, mungkin sudah sudah paketnya mungkin tidak terlalu cepat, mungkin aslinya kurang terlalu bagus sehingga tethering lagi, hotspot lagi, sehingga sangat pengaruh sekali. Apalagi kalau teman-temannya yang di sampingnya browsing sesuatu yang mungkin sangat besar MB-nya gitu, ataupun lagi menonton ya, tentunya ini pengaruh sekali ya. Oke, sebentar, tethering ya, ini ngaruh juga ya. Oke, ini ya, teman-teman bisa catat ini. Oke, ini ada beberapa penyebab lain. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan silakan ditambah. Jika lebih itu mungkin dikurangi aja ya. Oke, mungkin perkataannya atau apa. Oke, thank you banget bagi teman-teman yang baru datang dan belum bergabung, belum subscribe, silakan di subscribe, silakan di sub dulu ya. Kemudian di komen silakan berikan masukan atau apa gitu yang pengen direview lagi atau bagaimana. Silakan komen di bawah. Oke, jangan lupa komen. Dan tentunya jika teman-teman sudah subscribe, teman-teman yang pertama kali lihat video ketika saya update video. Oke teman-teman, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.